Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adia Lestari, NIM 2011102441149, Prodi S1 Teknik Informatika, kelas JJ. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menjelaskan sebuah website yang telah saya buat guna memenuhi syarat ujian akhir semester mata kuliah CMS. Mungkin langsung saja di sini sudah muncul tampilan depan website saya. Di sini saya memilih judul Musabaqah Tilawatil Quran. Dan di sini saya membuat 4 laman. Ada laman home, laman blog, laman about me, dan laman kontak. 4 laman ini memiliki fungsi masing-masing, yaitu di laman home untuk menampilkan atau menjelaskan tentang Musabaqah Tilawatil Quran yang merupakan judul website saya. Kemudian di laman blog menampilkan konten-konten yang telah saya buat. Di laman about me menjelaskan tentang diri saya sebagai admin website. Kemudian laman kontak berisi sosial media saya. Mungkin bisa langsung saja kita masuk ke halaman home. Ini merupakan tampilan dari laman home Musabaqah Tilawatil Quran. Welcome to my website Musabaqah Tilawatil Quran. Sedikit saya bacakan, Musabaqah Tilawatil Quran adalah festival keagamaan Islam di Indonesia yang diadakan di tingkat nasional yang bertujuan untuk mengagungkan Al-Quran. Nah, ini saya sudah menerangkan di sini menjelaskan tentang Musabaqah Tilawatil Quran. Dan bisa kita lanjut ya di laman about me. Nah, untuk laman about me ini merupakan tampilan dari laman about me, yaitu ada nama Adia Lestari, tempat tanggal lahir Lowajanan 29 Agustus 2002, merupakan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur jurusan Teknik Informatika. Dan di sini juga ada foto saya. Ini kita bisa lanjut di laman kontak. Nah, di laman kontak ini berisi sosial media saya, ada Facebook Adia, Instagram Adia29, serta email adia677@gmail.com. Nah, ketika logo dari media sosial ini diklik, maka akan langsung diarahkan ke media sosial saya. Contohnya, saya klik Facebook. Nah, maka akan langsung diarahkan ke ke Facebook saya. Ini merupakan tampilan dari Facebook saya. Mungkin bisa kita skip. Kemudian kita masuk ke laman blog. Untuk di laman blog ini saya membuat 10 postingan dengan 5 kategori dan 12 tag. Bisa langsung saja. Tampilan dari laman blog. Kemudian kita buka sejarah. Sejarah Musabaqah Tilawatil Quran. Ini ada logo MTQ, sangat indah bukan? Sedikit saya bacakan. Musabaqah Tilawatil Quran telah ada di Indonesia sejak tahun 1940-an, sejak berdirinya Jamiatul Qurra wal Hufadz yang didirikan oleh Nadatul Ulama. Sementara cikal bakal lahirnya Musabaqah tingkat nasional adalah Lomba Baca Al-Quran di Kampung Bunga, Asahan, Sumatera Utara tahun 1946, dipelopori oleh Ustadz Muhammad Ali Umar. Dan langsung saja, MTQ pertama diselenggarakan di Makassar pada bulan Ramadan tahun 1968, MTQ kedua diselenggarakan di Banjarmasin tahun 1969, MTQ ketiga diselenggarakan di Jakarta pada tahun 1970. Secara normatif, MTQ dilegitimasi oleh Quran Surah Al-Baqarah ayat 148 serta hadis Nabi SAW, yaitu
Hiasilah rumahmu dengan bacaan Al-Quran, serta sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Kita lanjut ke kategori lomba. Agak sedikit lambat ya, mungkin karena jaringan. Nah, ini tampilan dari selanjutnya. Yang pertama ada cabang lomba. Kita buka dulu. Cabang-cabang lomba dalam musabaqah tilawatil Quran. Yang pertama ada cabang seni baca Al-Quran, qiraat Al-Quran, hafalan Al-Quran, tafsir Al-Quran, fahmil Al-Quran, seni kaligrafi, syarhil Quran, serta karya tulis ilmiah Al-Quran. Di sini juga saya sudah menjelaskan tentang golongan dari masing-masing lomba tersebut, serta batas usia untuk mengikuti lomba. Karena dalam MTQ ini, masing-masing lomba memiliki golongan tertentu serta batas usia tertentu. Kemudian di sini ada tampilan arena utama di MTQ. Arena utama ini biasanya digunakan untuk pembukaan, penutupan, serta lomba-lomba seperti tilawah, tartil, dan lain-lain. Bisa dilanjut. Ini ada contoh gambar tentang gambaran lomba tilawah. Seperti apa lomba tilawah itu dilaksanakan. Kemudian di sini ketika lomba tilawah itu pasti kita akan termotivasi untuk melantunkan Al-Quran dengan suara merdu. Nah, ada beberapa cara untuk dapat melantunkan Al-Quran dengan suara merdu. Yang pertama, melatih makhorijul huruf hijaiyah. Yang kedua, melatih kekuatan suara. Yang ketiga, latihan pernafasan. Yang keempat, latihan teknik vibrasi. Yang kelima, latihan suara nada tinggi. Keenam, berdoa supaya dikaruniai suara yang merdu. Berdoa ini wajib ya, karena usaha tanpa doa pun itu sombong. Kemudian terakhir yaitu melihat dan mendengarkan audio atau video. Semakin sering kita melihat, semakin sering kita mendengar, maka itu kita akan semakin termotivasi untuk semangat terus belajar. Itu cara-cara untuk melantunkan ayat Al-Quran dengan suara merdu. Kemudian selanjutnya kaligrafi. Kaligrafi ini merupakan salah satu cabang lomba yang sangat diminati di MTQ. 3 komponen penting cabang kaligrafi, yaitu kebenaran, keindahan, dan kaidah. Cabang kaligrafi pun terdiri dari 4 golongan seni, yaitu kaligrafi kontemporer, dekorasi, naskah, dan hiasan mushaf. Nah, kaligrafi kontemporer, golongan kaligrafi, dekorasi, dan naskah biasanya hanya diikuti oleh orang-orang yang paham dengan kaidahnya. Berbeda dengan kaligrafi kontemporer, para pelukis pun bisa ikut serta. Maksudnya di sini, ketika kita sudah memiliki modal atau bakat untuk melukis ayat suci Al-Quran, maka kita akan bisa mengikuti kaligrafi golongan kontemporer. Berbeda dengan naskah dan dekorasi, karena kita harus memahami kaidah-kaidahnya terlebih dahulu. Kemudian di sini ada contohnya. Ini orang ketika melakukan kaligrafi, melukis, dan ini adalah hasil kaligrafi. Ini juga. Lanjut ke konten selanjutnya. Musabaqah Syarhil Quran.
sedikit dari saya, Musabaqah Syarhil Quran ini adalah lomba yang selalu saya ikuti ketika saya mengikuti MTQ. Jadi cabang Syarhil Quran ini terdiri dari, di sini ada, Musabaqah Syarhil Quran adalah bidang musabaqah yang mengungkapkan isi kandungan Al-Quran dengan cara menampilkan bacaan, kritisasi, atau terjemah, dan uraian yang menunjukkan kesatuan yang serasi. Peserta terdiri atas 3 orang, laki-laki semua atau perempuan semua, seorang pembaca ayat, seorang pembaca terjemah atau kritisasi, dan seorang pengungkap isi kandungan Al-Quran. Materi musabaqah adalah berbagai topik yang memiliki landasan ayat-ayat Al-Quran yang terdiri atas akidah, ibadah, akhlak, kemasyarakatan, atau muamalah, dan lainnya. Nah, ini merupakan tampilan lomba musabaqah tilawatil Quran. Dan di sini tahap musabaqah ada persiapan, pelaksanaan, tata cara penampilan, serta babak final. Lanjut. Konten selanjutnya yaitu Musabaqah Fahmil Quran. Ini merupakan tampilan ketika diadakannya lomba Musabaqah Fahmil Quran. Hampir mirip dengan cerdas cermat. Musabaqah Fahmil Quran adalah jenis lomba pemahaman atau pendalaman Al-Quran dengan penekanan dan pengungkapan ilmu Al-Quran dan pemahaman kandungan ayat dalam bentuk cerdas cermat. Peserta beragu terdiri dari 3 orang, yang salah seorang dari ragu sebagai juru bicara. Musabaqah dilakukan dengan menampilkan minimal 3 ragu dengan sistem gugur dalam babak penyisihan, semifinal, dan final. Materi pokok yaitu materi kuliah pendidikan agama Islam di perguruan tinggi yang meliputi akidah, syariah, akhlak, ulumul Quran, bahasa Arab, Inggris, dan Indonesia, menerjemahkan Al-Quran, hadis, kemasyarakatan, lingkungan hidup, kependudukan, kesejahteraan, kerukunan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kemudian ada materi tambahan yaitu meliputi ilmu tajwid, menjelaskan atau mensyarahkan maksud ayat, ilmu tafsir, kisah-kisah dalam Al-Quran, sejarah Islam, sejarah perkembangan Islam di Indonesia, serta seni baca Al-Quran. Materi disajikan dalam bentuk soal yang terdiri atas 2 macam, yaitu soal regu dan soal lontaran. Masing-masing soal ini ada 10 nomor, kemudian pelaksanaan secara rinci akan dijelaskan. Ini ada, kemudian tahap musabaqah ada persiapan, pelaksanaan, penentuan materi, penampilan, lamanya penampilan. Selanjutnya ke tilawah. Tilawah juga merupakan salah satu lomba yang ada di MTQ. Peminatnya pun cukup banyak, dari anak-anak hingga orang dewasa. Bacaan ayat suci Al-Quran akan lebih indah dan merdu saat disenandungkan dengan lagam Al-Quran. Orang-orang yang mendengarkan lagu tilawah Al-Quran akan mudah tersentuh. Seni baca Al-Quran bisa dilakukan dengan menggunakan sejumlah irama atau lagu tilawah Quran. Terdapat 7 lagu irama dan seni membaca Al-Quran dalam menyenandungkan ayat suci dengan lebih merdu, yaitu pertama irama bayati, irama hijaz, irama sabah, irama ros, irama jiharkah, irama sika, dan irama nahawan. Kemudian di sini saya ada memasukkan video. Saya percaya semua orang bisa menguasai 7 irama. Cara melantunkan Al-Quran dengan irama masing-masing irama tersebut. Saya akan mencontohkannya satu persatu beserta contoh qori yang mempopulerkannya. Yang pertama, bayati. Sering dicontohkan oleh Syekh Bandar Balilah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari irama-irama tadi. Ini contoh yang tadi itu irama bayati. Lantunannya seperti itu. Dan masing-masing 7 irama ini memiliki cara lantunan yang berbeda-beda. Selanjutnya
masuk ke Qori. Qori terbaik di Indonesia. Jadi negara kita memiliki banyak sekali Qori terbaik. Sini sudah saya cantumkan, ada Kiai Ahmad Syahid, Abdullah Hakim Muslim, Salahuddin Hasan Basri, Imam Sibaweh, Harun Esroni, Rahmat Lubis, Heri Kuswanto, Syamsuri Firdaus, serta Ilham Mahmudin. Berikut adalah nama-nama Qori terbaik yang ada di Indonesia. Mungkin selanjutnya kita masuk di bagian tujuan dan makna. Pertama, tujuan. Tujuan diadakannya musabaqah tilawatil Quran. Tujuan diadakannya MTQ adalah untuk mendekatkan jiwa umat Islam kepada kitab suci dan meningkatkan semangat membaca, mempelajari, serta mengamalkan Al-Quran. Adapun konsep perlombaan yang dibawa oleh MTQ tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan seorang qori. Ia mampu membaca Al-Quran dengan indah. Para sahabat pun tertarik untuk mempelajari ilmu membaca Al-Quran yang disebut sebagai ilmu nagom. Karena itu banyak sahabat yang kemudian menjadi qori dan menurunkan ilmunya. Sudah jelas di sini bahwa lomba-lomba yang diadakan dalam MTQ sama sekali tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Justru saling berkaitan, saling berhubungan. Karena dengan kita mengaji, dengan kita mengamalkan Al-Quran, maka itu kita akan mendapatkan pahala sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi akan banyak sekali manfaat yang kita dapatkan ketika kita mengikuti MTQ. Dan kita pun akan mendapatkan pahala dengan cara mengikuti lomba-lomba keislaman. Selanjutnya, makna musabaqah tilawatil Quran. Musabaqah memiliki makna saling mendahului, saling berpacu, adu kecepatan atau balapan. Musabaqah juga berarti perlombaan, kompetisi, kontes. Dalam konteksnya, MTQ merupakan bentuk lomba untuk mencapai kebaikan. Sudah jelas, MTQ merupakan bentuk lomba untuk mencapai kebaikan. Hal tersebut sejalan dengan surah Al-Baqarah ayat 148, yaitu Allah berfirman, "Fastabiqul khairat", yang artinya, maka berlomba-lombalah kamu sekalian dalam mengerjakan berbagai kebaikan. Sementara itu, tilawah dalam MTQ bermakna memiliki nasib sehingga memiliki rasa ikhlas. Karena itu, para peserta MTQ diharapkan menjauhi riya dan sum'ah, serta keinginan-keinginan duniawi. Para peserta MTQ hanya diminta untuk memperindah suara yang dapat meningkatkan perenungan dan pemahaman Al-Quran yang mulia dan khusyuk, tunduk dan patuh penuh ketaatan. Bisa kita lihat di sini. Maka berlomba-lombalah kamu sekalian dalam mengerjakan kebaikan. Dan ketika kita mengikuti MTQ, maka itu kita sudah memiliki nasib kita masing-masing. Akhirnya akan seperti apa? Jadi sangat diharuskan kita setelah ikhlas. Jadi kita mengikuti MTQ, kita menjauhi sifat riya, sum'ah, serta keinginan-keinginan duniawi. Maksudnya keinginan untuk mencapai juara. Kayak ketika saya mengikuti lomba, saya harus juara. Itu kita harus jauhkan terlebih dahulu. Tapi tujuan kita yaitu memperindah suara, memperindah suara, melatih, menampilkan yang terbaik, sehingga akan meningkatkan perenungan dan pemahaman Al-Quran untuk orang-orang yang mendengarkannya. Maka dari itu, urusan-urusan duniawi harus kita singkirkan terlebih dahulu. Karena segala sesuatu yang kita lakukan dengan ikhlas, maka hasilnya pun akan sesuai dengan yang kita harapkan. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya sudah menjelaskan tentang 10 konten yang telah saya buat. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan semoga para pembaca maupun pendengar akan termotivasi, tergerak hatinya untuk mengikuti MTQ, mengamalkan Al-Quran, karena sebaik-baik kita adalah yang membaca Al-Quran serta mengamalkannya. Akhir kata, unsur maqalah wala tansur maqalah, pandang pembicaraan jangan pandang siapa pembicaranya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.